Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, pemain Argentina harus kembali bersiap mengikuti agenda klub yang bakal segera dimulai. Namun bagi sejumlah pemain, kembali ke agenda klub berarti kembali lagi ke realita manusia biasa setelah sebulanan masa-masa indah perjuangan yang berujung memenangkan Piala Dunia. Iya, karena kenyataan bagi sejumlah pemain di tengah statusnya kini sebagai juara dunia di level klub, mereka tetaplah pemain klub mediocre. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, inilah realita bagi sejumlah pemain Argentina. Setelah perjuangan heroik di pentas tertinggi sepak bola internasional, kini harus kembali berjuang bersama klub yang ironisnya terjebak di zona persaingan mediocre. Benar bahwa klub turut berperan mengantar pemain ke berbagai pencapaiannya, termasuk untuk mendapatkan tempatnya di tim nasional hingga akhirnya memenangkan trofi internasional. Tapi tentu ada kalanya ketika kilau pemain sudah bersinar hebat, sudah saatnya dia mendapat panggung yang lebih besar, yang lebih representatif. Dan ya, situasi inilah yang kini dihadapi pemain Argentina. Kita tidak sedang bicara Lionel Messi yang kini bersama klub raksasa Prancis Paris Saint-Germain atau Lautaro Martinez bersama raksasa Italia Inter Milan, melainkan mereka yang mencuri headline sepanjang gelaran di Qatar kemarin seperti Enzo Fernandez, Emiliano Martinez, dan Alexis Mac Allister. Namun di level klub tergabung dengan kubu yang sulit dikategorikan elit. Benar bahwa nggak ada pemain yang lebih besar dari klub, tapi sulit rasanya mendebat bahwa tiga nama-nama tadi pantas beraksi di persaingan yang lebih tinggi. Enzo Fernandez saat ini memang tergabung di Benfica yang sementara memimpin klasemen Liga Portugal, dan di Liga Champions pun finish di puncak grup H mengungguli PSG dan menyingkirkan Juventus, memberikan Benfica skenario yang lebih baik di babak gugur dengan menghadapi klub Brugge di 16 besar. Enzo Fernandez baru musim panas lalu bergabung ke Benfica setelah performa impresifnya di River Plate, yang sebagaimana kita ketahui, Benfica adalah salah satu tempat terbaik untuk pengembangan pemain-pemain Latin sebelum akhirnya memikat raksasa-raksasa Eropa. Dan kini hanya kurang setengah tahun sejak kepindahannya ke benua biru, Enzo mungkin telah melewati fase itu dengan menunjukkan sinarnya di Piala Dunia. Kini sudah saatnya dia potong kompas dan memanfaatkan momentum ke panggung yang lebih besar. Dan ya, sejumlah klub elit Eropa pun telah menyadari akan hal itu dan mulai mendalami kemungkinan membajaknya dari Benfica. Tapi sungguh bukan murah harga yang mesti ditebus. Benfica menebus Enzo 10 juta euro dari River Plate plus add-ons 8 juta euro. Dan hanya dalam setengah musim, tim yang mengangkutnya dari klub Portugal tersebut dikenakan mahar hingga 120 juta euro. Liverpool adalah tim yang kuat dikabarkan ngabut mendatangkannya, namun tawaran 100 juta euro dari kubu Merseyside tersebut ditolak lantaran kekehnya Benfica dengan mahar 120 juta euro sesuai angka dari klausul pelepasannya. Manchester United yang memonitor situasi Enzo dikabarkan siap memenuhi klausul tersebut, sedangkan Real Madrid yang juga dirumorkan tertarik baru akan menyeriusi jika gagal mendapatkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Masih samar kemana Enzo akan berlabuh, namun melihat peta persaingannya, besar kemungkinan tempatnya berlabuh kelak adalah klub elit Eropa. Sementara koleganya di lini tengah Argentina, Alexis Mac Allister, juga dirumorkan masuk ke radar klub besar Eropa. Meskipun belum ada kabar spesifik klub mana yang berminat mendatangkannya. Arsenal adalah salah satu yang sempat dikaitkan dengannya selepas Piala Dunia, namun gak benar-benar kuat sebagaimana rumor klub-klub peminat Enzo Fernandez. Sedangkan Brighton Hove Albion sebagai klub pemilik belum ada kabar menetapkan harga untuknya. Pelatih Roberto De Zerbi pun telah angkat bicara dengan menyatakan keinginannya Mac Allister kembali dan bermain ketika dia siap, yang setelah menjuarai turnamen di Qatar kemarin mendapat izin libur dari klub selama 2 pekan. Brighton membeli Mac Allister hanya 8 juta euro pada 2019 dari Argentinos Junior, dan setelah sempat dipinjamkan ke Boca Junior, Allister mulai rutin dimainkan di Brighton sejak musim lalu. Allister dikontrak 4,5 musim ketika direkrut Januari 2019 lalu, namun setelah performa impresifnya musim lalu mendapat perpanjangan kontrak pada Oktober lalu sebelum Piala Dunia 2022 yang mengikatnya di klub tersebut sampai Juni 2025 plus opsi perpanjangan 1 tahun. Brighton benar-benar jeli membaca situasi. Sadar pemainnya tersebut bisa bersinar di Qatar, mereka menyegelnya dengan kontrak jangka panjang sebelum Piala Dunia dimulai. Situasi yang akhirnya memberatkan klub peminat karena Brighton yang kini punya kendali dalam menetapkan nilai tawar. Situasi yang lebih rumit dialami kiper Emiliano Martinez. Pahlawan Argentina di Qatar tersebut pada Januari lalu memperpanjang kontraknya di Aston Villa yang gak main-main sampai 2027 alias 5 tahun lagi. Yang berarti klub peminat Emi Martinez harus siap-siap menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk bisa memboyongnya dari Villa Park. Selepas penampilan heroik di Piala Dunia 2022, Martinez memang langsung dikaitkan dengan kepindahan ke klub-klub besar. Bayern Munchen salah satu yang dirumorkan tertarik selepas kiper utamanya Manuel Neuer cedera berat dan harus menepi sampai akhir musim. Dan belakangan muncul lagi Manchester United yang dikabarkan tertarik dan siap memberinya kontrak besar dengan prospek sebagai pengganti David De Gea. Selain Emi Martinez, Allister, dan Enzo Fernandez, nama lain yang perlu mempertimbangkan pindah klub adalah Thiago Almada yang kini di klub MLS Atlanta United. Almada
memang nggak dapat banyak kesempatan selama di Piala Dunia kemarin. Namun tentu dunia sudah tahu benar akan potensinya sebagai calon pemain besar yang kemampuannya tentu sudah pantas untuk dibawa ke pentas sekompetitif Eropa. Meskipun bukan berarti klub besar adalah jaminan bagi pemain untuk bisa berkembang, karena mengambil contoh Julian Alvarez setelah performa impresifnya di Piala Dunia 2022, mungkin dia perlu mempertimbangkan pula untuk angkat kaki dari Manchester City. Dengan peran sebagai pelapis Erling Haaland di level klub, tentu Alvarez akan sangat kesulitan mereplika aksi heroiknya di level timnas ke jenjang klub, yang dalam situasi ini bisa saja menghilangkan momentum bagusnya dan akhirnya berdampak terhadap performanya dalam jangka panjang.